Sistem transportasi berbasis rel ini telah direncanakan sejak tahun 1960-an, meski banyak terhambat oleh kondisi politik dan masalah pendanaan. Kini, proyek ini akhirnya memasuki fase pelaksanaan. Jalur pertama yang dibangun adalah jalur merah sepanjang 24 km, yang menghubungkan Petah Tikva dan Bat Yam dengan 10 stasiun bawah tanah. Ini merupakan langkah awal yang signifikan dalam mengubah pola perjalanan di Tel Aviv. Selanjutnya, setelah jalur merah, dalam 5 tahun ke depan, jalur ungu dan hijau juga akan bergabung dalam sistem transportasi baru ini. Penambahan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas transportasi di kota yang padat dan sibuk ini. Ekspansi bandara mencakup pembangunan 4 landasan pacu dan 2 terminal baru, yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas penumpang secara signifikan. Proyek ini bertujuan untuk melayani hingga 255 juta penumpang per tahun. Proyek ini diperkirakan akan selesai pada tahun 2030 untuk fase pertama, meskipun seringkali terjadi penundaan hingga pertengahan 2030-an. Hal ini mencerminkan berbagai tantangan dalam pengelolaan proyek berskala besar. Transformasi cepat Dubai menjadi megacity memicu kebutuhan akan infrastruktur bandara yang lebih besar. Selain itu, perkembangan yang pesat di negara tetangga seperti Arab Saudi juga turut mempengaruhi situasi ini. Proyek ekspansi besar lainnya adalah Plant Vogtle di Georgia, di mana 2 reaktor nuklir baru sedang dibangun. Proyek ini bertujuan untuk menyediakan listrik yang bersih dan andal bagi sekitar 500.000 rumah tangga. Sejarah Plant Vogtle dimulai pada tahun 1987 dengan 2 reaktor yang telah ada sebelumnya. Peningkatan kapasitas ini diharapkan mampu mengalihkan 3 juta konsumen ke sumber energi dengan emisi CO2 yang lebih rendah. Namun, konstruksi proyek Plant Vogtle mengalami banyak penundaan, mulai dari masalah keselamatan hingga dampak pandemi. Akibatnya, anggaran awal proyek melonjak menjadi 22 miliar dolar. Reaktor 3 terpaksa mengalami keterlambatan selama 7 tahun karena masalah pada kabel, yang memaksa revisi besar-besaran sebelum dapat beroperasi. Ini menunjukkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam proyek besar. Sementara reaktor 4 diharapkan dapat berfungsi penuh pada awal 2024, hal ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan sumber energi bersih di masa depan. Proyek ini diharapkan dapat memenuhi permintaan energi yang terus meningkat. Di sisi lain, pengembangan lapangan minyak Kashagan juga mengalami berbagai tantangan besar, dengan biaya awal diperkirakan mencapai 10 miliar dolar. Namun, proyek ini akhirnya menelan biaya lebih dari 50 miliar dolar akibat kondisi yang ekstrim. Salah satu masalah utama dalam proyek ini adalah kebocoran pada pipa utama, yang menyebabkan penundaan dan peningkatan biaya. Penundaan semacam ini memang cukup umum terjadi dalam proyek minyak berskala besar. Meskipun mengalami berbagai kesulitan, Kashagan kini mampu memproduksi 400.000 barel minyak per hari. Ini menunjukkan bahwa proyek besar bisa mencapai keberhasilan meskipun dihadapkan pada banyak tantangan. Dengan upaya global untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, proyek minyak sebesar Kashagan mungkin tidak akan terulang di masa mendatang. Ini menjadi pertimbangan yang penting dalam perencanaan proyek-proyek besar ke depan. Menara Petronas di Kuala Lumpur merupakan gedung kembar tertinggi di dunia, mengintegrasikan desain arsitektur yang terinspirasi oleh elemen Muslim. Proyek megah ini menghadapi berbagai tantangan dalam proses konstruksinya, yang pada akhirnya berdampak pada biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, Marina Bay Sands di Singapura dikenal sebagai resort termahal yang pernah dibangun. Menawarkan hotel, pusat konvensi, dan kasino, proyek ini sukses besar dalam menarik wisatawan, sekaligus memberikan dorongan signifikan bagi ekonomi lokal. Dengan demikian, proyek-proyek mega ini seringkali menuntut biaya yang sangat besar dan menghadapi kompleksitas manajerial yang tinggi. Keberhasilan mereka dapat menjadi acuan bagi negara lain yang berencana melakukan investasi besar. Pada tahap perencanaan awal, Forest City mengusulkan pembangunan pulau buatan, yang menarik banyak minat investor Cina untuk membeli apartemen mewah. Namun, realitas yang muncul ternyata jauh dari harapan awal tersebut. Harga properti di Forest City melonjak drastis. Dari $170,000 pada tahun 2017 menjadi $14 juta saat ini. Kondisi ini membuat banyak orang lebih memilih untuk tinggal di Johor Bahru, mencari alternatif yang lebih terjangkau. Berlanjut ke proyek menarik lainnya, The Line, di Arab Saudi dirancang sebagai kota berkelanjutan tanpa kendaraan bermotor dan memanfaatkan energi terbarukan. Hal ini menunjukkan tren pembangunan kota masa depan yang lebih ramah lingkungan. Gigafactory di Nevada tercatat sebagai yang terbesar,
Namun Tesla juga memiliki fasilitas serupa di New York dan Texas. Fokus dari pabrik-pabrik ini adalah produksi baterai dan kendaraan listrik yang semakin diminati. Di sisi lain, Jubail di Arab Saudi, yang dulunya adalah desa nelayan, kini telah bertransformasi menjadi kota industri terbesar. Investasi besar dilakukan untuk memperluas operasional dan infrastruktur di kawasan ini. Proyek pembangunan Lusail di Qatar, yang ditujukan untuk Piala Dunia 2022, menghabiskan biaya sekitar 200 miliar dolar. Ini mencakup pembangunan stadion serta infrastruktur penunjang yang sangat penting. Sementara itu, Aquatar, yang merupakan taman air terbesar di dunia, diperkirakan akan memiliki 36 seluncuran air dan diharapkan menarik banyak pengunjung. Taman ini diharapkan menjadi daya tarik utama bagi kota baru tersebut. Proyek bendungan Renaissance Ethiopia bertujuan untuk menyediakan listrik dan mengatasi masalah kelistrikan di negara tersebut. Meskipun demikian, konflik dengan Sudan dan Mesir menghambat kemajuan yang diharapkan. Di Inggris, Hinkley Point C akan menjadi pembangkit listrik tenaga nuklir yang signifikan. Meskipun mengalami sejumlah penundaan, proyek ini diharapkan mampu menghasilkan energi bersih yang akan memenuhi kebutuhan jutaan rumah. Sekitar 400 juta orang di Tiongkok bergantung pada sungai, terutama di wilayah yang kering dan terindustrialisasi. Mereka memerlukan akses air yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Proyek ini melibatkan pengembangan 3 sistem kanal yang akan mengalirkan air dari selatan ke utara Tiongkok. Namun, proyek ini telah terhambat oleh dinamika politik selama 50 tahun terakhir, dimulai sejak tahun 2003. Setelah selesai, proyek ini akan mendistribusikan sebanyak 44,8 miliar meter kubik air setiap tahun ke wilayah utara yang lebih kering. Hal ini berpotensi menghubungkan 4 sungai utama di Tiongkok, memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Proyek Stuttgart 21 di Jerman merupakan inisiatif ambisius untuk merombak sistem kereta api yang ada. Dengan desain inovatif yang mencakup stasiun bawah tanah dan taman publik, proyek ini menghadapi penundaan yang signifikan, bahkan biaya yang meningkat 2 kali lipat dari rencana awal. Sementara itu, California BART menghubungkan San Jose dengan jaringan BART, tetapi tidak tanpa tantangan. Konstruksi di daerah padat penduduk dan risiko gempa bumi menjadi hambatan, meskipun penggunaan terowongan tunggal menjadi solusi inovatif untuk mengurangi gangguan bagi masyarakat. Di India, proyek kereta cepat Mumbai-Ahmedabad merupakan investasi besar dalam infrastruktur kereta api. Dengan anggaran 15 miliar dolar, proyek ini diharapkan dapat secara signifikan mengurangi waktu perjalanan dan menjadi langkah penting dalam modernisasi transportasi India. Kerjasama antara India dan Jepang dalam proyek kereta api cepat menunjukkan pentingnya kolaborasi internasional. Pinjaman sebesar 12 miliar dolar menjadi dukungan signifikan bagi proyek ini, mempertegas komitmen kedua negara dalam membangun infrastruktur yang lebih baik. Di Amerika Serikat, program Gateway fokus pada perbaikan infrastruktur kereta api yang telah beroperasi selama lebih dari 1 abad. Investasi sebesar 16 miliar dolar ditujukan untuk mengatasi berbagai masalah, demi memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi penumpang. Sementara itu, proyek modernisasi JFK menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas bandara yang kini sudah sangat padat. Dengan anggaran 19 miliar dolar, diharapkan bandara ini bisa melayani hingga 75 juta penumpang pada tahun 2030. LNI Kanada adalah proyek senilai 31 miliar dolar yang berpotensi menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar pendapatan tahunan setelah beroperasi. Inisiatif ini akan memperkuat keamanan energi domestik Kanada, memberikan dampak positif pada ekonomi. Grand Paris Express mencakup penambahan 200 km jalur dan 68 stasiun baru, dirancang untuk memenuhi kebutuhan transportasi abad ke-21. Proyek ini juga mendukung penyelenggaraan Olimpiade musim panas 2024, menyiratkan ambisi tinggi untuk modernisasi Paris. Di Inggris, Hinkley Point C menjadi pembangkit listrik tenaga nuklir pertama dalam 3 dekade terakhir. Dengan biaya diproyeksikan sebesar 57 miliar dolar, proyek ini mengalami penundaan akibat berbagai faktor, termasuk pandemi COVID-19. Proyek kereta cepat di Inggris, yang awalnya diperkirakan biaya sekitar 47 miliar dolar, kini melonjak menjadi lebih dari 100 miliar dolar. Penyesuaian proyek dilakukan untuk menekan biaya yang terus meningkat, mencerminkan tantangan finansial yang dihadapi. Stasiun Curzon Street baru di Birmingham dirancang untuk beroperasi dengan emisi nol dan memanfaatkan air hujan, menunjukkan langkah positif dalam upaya menjaga lingkungan. Inisiatif ini sejalan dengan tren keberlanjutan di sektor transportasi.
Proyek Xiong'an di Cina merupakan contoh pembangunan kota masa depan dengan anggaran 95 miliar dolar. Kota ini dirancang untuk mengurangi kepadatan penduduk di Beijing dan dilengkapi dengan teknologi canggih, menciptakan ruang hidup yang lebih baik. Proyek ini diajukan pada tahun 1996, tetapi baru mendapat persetujuan pemilih pada tahun 2008, menunjukkan perjalanan panjang untuk merealisasikan rencana ambisius ini. Hal ini mencerminkan kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan publik. Meskipun ada banyak tantangan, proyek kereta cepat diharapkan dapat menghubungkan kota-kota di California. Upaya ini diharapkan meningkatkan mobilitas penduduk menuju daerah yang lebih terjangkau, menjawab kebutuhan transportasi yang terus meningkat. NEOM di Arab Saudi, dengan anggaran yang sangat besar, menghadapi masalah internal dan kontroversi terkait pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini mencerminkan kesulitan yang seringkali muncul dalam pelaksanaan proyek-proyek berskala besar di dunia modern.